Teman arah sejarah, kita bakal nyemplung ke salah satu peristiwa paling gede, paling ribet, dan paling meledak di dunia. Perang Dunia I. Kalau di pelajaran sejarah SMA, mungkin kalian hafal jawabannya. Pangeran Franz Ferdinand ditembak. Tapi tunggu dulu, ceritanya jauh lebih seru dari itu. Kita bakal bongkar drama persaingan, pengkhianatan, dan seorang kaisar Jerman yang bikin semuanya kacau. Ambil cemilan, tekan tombol subscribe, dan ayo kita kulik kenapa dunia berantem dari sudut pandang Jerman. Siap-siap, ini bakal seru banget. Latar belakang situasi di Eropa pra-perang dunia I. Kita mundur dulu ke tahun 1871. Eropa lagi panas-panasnya, dan Jerman baru aja nyanyi lagu kemenangan. Mereka habis ngalahin Prancis di perang Franco-Prusia. Dan tada! Kekaisaran Jerman lahir di bawah Kaisar Wilhelm I dan otak jeniusnya Otto von Bismarck. Seluruh Jerman tenggelam dalam euforia kemenangan. Tapi Bismarck tahu, kerja kerasnya baru dimulai. Tujuan Bismarck cuma satu, yaitu kestabilan politik luar negeri akan membuat Jerman sejahtera. Untuk menjaga kestabilan itu, prinsipnya cuma dua, yaitu berkawanlah dengan pihak yang tepat dan buatlah musuh Jerman jadi selemah mungkin. Berdasarkan itu, Bismarck merumuskan kebijakan luar negerinya dalam 4 poin penting. Pertama dan terutama adalah isolasi Prancis. Prancis yang dendam akibat kekalahan di perang Franco-Prusia dan kehilangan Alsace-Lorraine harus dilemahkan dengan mengisolasi negara, menghambat ekonomi, dan mencegah aliansi dengan negara kuat. Kedua, bersekutulah dengan Austria-Hongaria. Dari semua tetangga Jerman, Austria-Hongaria adalah yang terdekat, sebab pada latar belakang budayanya mirip sekali. Bahkan sebelum 1860-an, banyak orang Jerman bermimpi negara Jerman akan dipimpin oleh Austria. Karena itu, alangkah baiknya dan alangkah mudahnya menjadikan tetangga serumpunya ini sekutu Jerman. Ketiga, berkawanlah dengan Rusia. Di timur Jerman, negara raksasa bernama Rusia berdiri tegak. Di satu sisi, Rusia dengan lebih dari 100 juta rakyatnya bisa menggilas Jerman kalau kedua negara berperang. Di sisi lain, Rusia membutuhkan Jerman untuk memodernisasi negara raksasanya yang untuk saat itu masih terbilang minim pembangunan. Sebaliknya, Jerman membutuhkan Rusia sebagai pemasok sumber daya alam dan sekaligus konsumen produk-produk industri Jerman. Bismarck tahu persis, persahabatan dengan Rusia adalah syarat mutlak untuk keamanan dan kemakmuran Jerman. Keempat, jangan cari gara-gara dengan Inggris. Inggris, penguasa laut, harus dijaga hubungan baiknya agar jalur perdagangan Jerman tetap aman. Bismarck menegaskan, Jerman tidak akan ekspansi wilayah dan fokus mengisolasi Prancis sambil menjaga hubungan baik dengan Austria, Rusia, dan Inggris. Karena itu, jangan coba cari gara-gara dengan Inggris. Bismarck mati-matian menjalankan 4 prinsipnya untuk jaga stabilitas Jerman. Dia tegas bilang, Jerman nggak akan ekspansi wilayah, fokus menjaga hubungan baik dengan Austria, Rusia, dan Inggris, sambil mengisolasi Prancis biar nggak jadi ancaman. Bismarck ini diplomat kelas wahid. Tahun 1873, dia bikin gebrakan Dreikaiserband, alias persekutuan 3 kaisar, yang nyatuin Jerman, Austria-Hongaria, dan Rusia. Dia juga hati-hati banget sama Inggris, menghindari konflik dengan nggak bikin koloni di Asia atau Afrika. Karena itu butuh armada laut yang bisa bikin Inggris kesal. Di tahun 1880-an, strategi Bismarck sukses besar. Prancis terisolasi, Jerman jadi negara terkuat di Eropa, bersekutu dengan Austria-Hongaria dan Rusia. Sementara Inggris santai ngasih akses perdagangan. Jerman bahkan dipercaya jadi penutup di antara negara-negara Eropa. Tapi sayangnya, kedamaian ini nggak bertahan lama. Runtuhnya keempat prinsip kebijakan luar negeri Bismarck.
4 strategi cerdas Bismarck sebenarnya nggak selalu mulus. Tantangan terus bermunculan, dan puncaknya saat Rusia dan Austria-Hongaria mulai ribut. Bismarck buru-buru meyakinkan Rusia bahwa aliansi Jerman dengan Austria cuma untuk melawan Prancis, bukan nyerang Rusia. Rusia percaya dan mereka diam-diam tanda tangan Reinsurance Treaty untuk jaga hubungan baik. Tapi karena aliansi militer mulai goyah, Jerman coba gandeng Italia sebagai pengganti. Italia kelihatan oke karena musuhan sama Prancis, tapi masalahnya Italia juga nggak akur sama Austria dan militernya nggak sekuat Rusia. Jadi kekuatan aliansi Jerman udah nggak segagah dulu dibandingkan zaman persekutuan 3 kaisar. Belum selesai urusan ini, masalah baru muncul. Kali ini dari dalam Jerman sendiri. Pergantian kaisar bertubi-tubi. Meski Bismarck jadi otak di balik politik Jerman saat itu, jangan lupa dia cuma Perdana Menteri, bukan kaisar. Kaisar Jerman Wilhelm I lebih suka serahin semua urusan ke Bismarck. Tapi Wilhelm I yang udah sepuh wafat pada 9 Maret 1888. Digantikan anaknya Frederick III yang dikenal demokratis dan cinta damai. Sayang, Frederick cuma berkuasa 99 hari karena kanker tenggorokan. Akhirnya pada 15 Juni 1888, Wilhelm II, cucu Wilhelm I yang baru 30 tahun, naik tahta. Bismarck yang jauh lebih tua dan berpengalaman, mikir dia bisa ngatur kaisar muda yang masih hijau soal politik luar ini. Kaisar Wilhelm II, sang biang kerok kekacauan. Beda sama kakeknya yang serahin semua ke Bismarck atau ayahnya yang pengen Jerman demokratis kayak Inggris, Wilhelm II haus banget sama militerisme. Bismarck yang selama ini jadi penutup damai, mulai dianggap nyusahin sama kaisar baru ini. Wilhelm pun mulai nyusun rencana buat nyusutin kekuasaan Bismarck. Caranya, dia pilih penasehat-penasehat yang gila militer yang cuma mikir mau Jerman jaya, bikin militer terkuat. Mereka dorong Wilhelm buat bikin armada tempur gede-gedean, yang jelas ngebom 4 prinsip stabilitas ala Bismarck. Rencana Bismarck mulai ambyar. Ini salah satu pemicu runtuhnya stabilitas politik Jerman yang akhirnya nyeret Eropa, bahkan dunia ke jurang. Bismarck coba mati-matian nasehatin Wilhelm biar nggak gegabah, tapi nggak mempan. Bentrokan demi bentrokan terjadi antara Bismarck dan kaisar muda yang masih hijau ini. Akhirnya Bismarck nyerah dan mundur di tahun 1890. Begitu Bismarck pergi, Wilhelm bebas jalanin kebijakan sesukanya. 3 tahun kemudian, di 1893, Bismarck prediksi 20 tahun lagi perang besar bakal telan Eropa gara-gara kekonyolan di Balkan. Dan dia cuma meleset 1 tahun. Persekutuan Jerman-Rusia berakhir sudah. Di tahun 1890, Rusia meminta Jerman perpanjang Reinsurance Treaty, perjanjian damai bikinan Bismarck. Tapi gila, Kaisar Wilhelm II nolak mentah-mentah. Dia pengen Jerman ekspansi ke Timur Tengah yang juga diincar Rusia. Kebijakan Wilhelm ini mulai bikin Rusia ngerasa terancam, apalagi dengan proyek rel kereta Baghdad Railway dari Berlin sampai Turki. Rusia makin panas, apalagi Jerman udah sekutu sama Austria-Hongaria dan dekat sama Turki. Rusia ngerasa dikepung. Akhirnya, Rusia buru-buru cari teman dan pilihan termuda, Prancis, musuh bebuyutan Jerman. Tahun 1894, Rusia-Prancis resmi bersekutu. Lahirlah Dual Entente. Hasil warisan kebijakan luar negeri Bismarck untuk kestabilan politik Jerman makin berantakan. Mulai cari gara-gara dengan Inggris. Ambisi Kaisar Wilhelm II makin liar. Dia pengen Jerman jadi nomor 1, negara paling disegani di dunia. Kuncinya militer, tentu saja. Di masa itu, gengsi militer diukur dari armada laut. Makin kuat kapal perangnya, makin dihormati negara itu. Wilhelm yang haus prestis langsung setuju sama penasehatnya buat ngegas bikin armada laut yang bisa saingin Inggris. Mulai 1898, proyek ini jalan, tapi ini ngebom prinsip Bismarck, jangan cari masalah sama Inggris. Inggris yang ngerasa terancam balik ngegas bikin armada sendiri.
Hubungan kedua negara memanas. Willem pede banget mikir Inggris nggak bakal berani musuhin Jerman karena sibuk ribut sama Prancis soal koloni di Afrika dan sama Rusia di Asia Tengah. Tapi Willem salah besar. Buat Inggris, ancaman kapal perang Jerman ke tanah air mereka justru lebih serius ketimbang rebutan koloni. Hasilnya, tahun 1904, Inggris dan Prancis damai, sepakat bagi-bagi wilayah koloni. Tahun 1907, Inggris juga berdamai sama Rusia. Lahirlah Triple Entente. Inggris, Prancis, Rusia berhadapan sama Jerman, Austria, Hongaria. Kebijakan cerdas Bismarck hancur di tangan kaisarnya sendiri, dan Eropa kini terbelah jadi dua kubu besar. Krisis politik di daerah Balkan. Sekarang kalian udah punya gambaran gimana peta konflik di Eropa. Bom waktu yang siap meledak jadi perang dunia. Tapi percikan awalnya bukan dari Eropa Timur, melainkan dari Balkan, kawasan yang sudah kayak panci presto. Austria-Hongaria, Rusia, dan Turki cuma sebagian dari banyak pihak yang ribut di sana. Bayangin, sebelum Perang Dunia I meledak, Balkan udah dilanda Perang Balkan pertama dan kedua. Di tengah tensi itu, Serbia punya mimpi besar, menyatukan bangsa Slavia di Balkan jadi Yugoslavia, gabungan Slovenia, Kroasia, Bosnia, Serbia, Kosovo, dan Makedonia. Masalahnya, Austria-Hongaria baru aja caplok Bosnia-Herzegovina di 1909, bikin impian Serbia terancam. Ketegangan memuncak, dan tiba-tiba bencana saat Pangeran Franz Ferdinand, putra mahkota Austria, berkunjung ke Sarajevo, ibu kota Bosnia. Seorang nasionalis Serbia yang ngotot bikin Yugoslavia nembak mati dia dan istrinya dari jarak dekat. Eropa langsung geger. Seorang putra mahkota dibunuh sama pemuda Serbia. Kalau situasi nggak panas, ini cuma kasus kriminal biasa. Tangkap, adili, selesai. Tapi saat itu tensi udah di ubun-ubun. Austria-Hongaria lihat peluang buat hajar Serbia dan sekalian ngeledek Rusia, kakaknya Serbia. Pada 23 Juli 1914, Austria-Hongaria ngeluarin ultimatum keras ke Serbia, berisi 10 tuntutan. Intinya, Serbia harus stop semua propaganda anti-Austria, bubarin kelompok tangan hitam yang diduga dalam pembunuhan. Hapus materi anti-Austria dari buku pelajaran dan media pemerintah. Pecat militer atau PNS yang terlibat propaganda. Izinin utusan Austria ngawasin pelaksanaan tuntutan ini. Adili semua tersangka pembunuhan di bawah mata Austria. Tangkap 2 figur kunci, Vojsa Tankosic dan Milan Siganovic. Stop penyelundupan senjata, akui keterlibatan warga dan pejabat Serbia dalam pembunuhan, plus laporin semua perkembangan ke Austria. Tenggat waktu jawaban dari Serbia ini nggak main-main. Jam 5 sore, tanggal 25 Juli 1914. Awalnya, Serbia sendiri cukup gentar juga menghadapi tekanan dari Austria. Dari 10 tuntutan besar yang dilayangkan, Serbia hampir semuanya setuju, kecuali satu poin krusial di nomor 6. Lazimnya, kalau 9 dari 10 tuntutan sudah diamini, ini bisa dianggap sebagai kemenangan diplomasi. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala, Duta Besar Austria-Hongaria dengan arogan menafsirkan penolakan poin 6 ini sebagai ketidakpatuhan total Serbia. Dia langsung menghubungi Kementerian Luar Negeri, melaporkan bahwa Serbia tidak menunjukkan itikat baik. Austria-Hongaria dengan dukungan penuh dari Jerman di belakangnya bersikeras agar poin ke-6 ini harus dipenuhi tanpa kompromi. Di saat yang sama, Rusia yang melihat dirinya sebagai pelindung Serbia justru semakin memanaskan suasana. Merasa didukung oleh kekuatan besar Rusia dan melihat celah untuk melawan Austria demi mewujudkan Yugoslavia, Serbia yang tadinya hampir mengalah malah benar-benar mengambil sikap konfrontatif. Dari yang awalnya menyanggupi 9 dari 10 tuntutan, situasi berubah menjadi konflik terbuka. Puncaknya, 28 Juli 1914, Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia. Keesokan harinya, Rusia tanpa ragu menyatakan dukungan penuhnya pada Serbia. Sementara itu, Kaisar Willem II mulai dilanda kecemasan. Aliansi militernya dengan Austria-Hongaria berpotensi menyeret Jerman ke dalam pusaran perang ini. Itu berarti Jerman harus siap berhadapan dengan raksasa Rusia.
Dia tidak ingin masalah sepele akibat pembunuhan putra mahkota negara tetangga ini berkembang menjadi konflik besar yang menghancurkan negaranya. Karena itu, Kaisar Wilhelm II segera menghubungi Kaisar Rusia, berusaha keras untuk menghentikan mobilisasi umum demi mencegah pecahnya perang. Schlieffen Plan yang tak bisa dihentikan. Seiring meningkatnya ketegangan sejak tahun 1890-an, militer Jerman ternyata sudah menyiapkan rencana darurat yang dikenal dengan Schlieffen Plan. Inti dari rencana ini adalah taktik kilat kalau sampai Jerman harus berperang melawan Prancis dan Rusia sekaligus. Bayangkan, 90% kekuatan tentara Jerman akan difokuskan untuk menerobos Belgia, lalu secepat mungkin merebut Prancis. Setelah Prancis menyerah, barulah pasukan ini akan dialihkan ke timur untuk menghadapi Rusia. Yang menarik, taktik darurat ini sudah mendarah daging di kalangan perwira militer Jerman sejak mereka masih di akademi. Mereka dilatih habis-habisan untuk mengeksekusi rencana ini. Schlieffen Plan ini benar-benar sudah tertanam kuat di benak setiap prajurit Jerman, tanpa terkecuali, melalui latihan yang intensif. Jadi, begitu kabar pembunuhan Franz Ferdinand sampai, seluruh anggota bersenjata Jerman yang notabene sekutu Austria secara refleks langsung bergerak menjalankan Schlieffen Plan ini secepat mungkin. Dari jenderal sampai prajurit rendahan. Semuanya bergerak otomatis, sudah hafal betul apa yang harus dilakukan, bahkan tanpa perlu perintah langsung dari pusat. Ketika Kaisar Wilhelm II tiba-tiba memerintahkan stop hentikan mobilisasi, itu sama saja beliau memerintahkan tentaranya untuk melanggar semua yang sudah mereka latih sejak awal, melanggar prinsip dasar kepercayaan militer mereka. Di awal abad ke-20, komunikasi jelas jauh lebih lambat dibanding era smartphone sekarang. Alat komunikasi tercanggih ke lapangan saat itu hanyalah telegram. Bayangin aja, perintah kaisar itu butuh waktu sampai berminggu-minggu baru nyampe ke tentara di lapangan. Para prajurit yang nerima perintah nggak masuk akal ini juga pada bingung. Seriusan nih perintah dari kaisar? Bukannya dari dulu kita dilatih buat langsung action ngejalanin rencana darurat ini secepat mungkin. Jangan-jangan ini hoax lagi. Beberapa yang kebingungan malah mau ngecek langsung ke pusat, tapi pasukannya tetap jalan maju. Setelah konfirmasi dikirim, mereka harus terusin perintah itu. Tapi anak buah mereka juga pasti bertanya-tanya. Dan begitu seterusnya. Ujung-ujungnya, mobilisasi tetap lanjut tanpa bisa dibendung. Disinilah kita ngerti kenapa jawaban tidak bisa dari jenderal Jerman ke kaisarnya itu berat banget. Sang jenderal paham betul, perintah itu nggak bisa langsung dieksekusi. Komunikasi zaman itu lambat, pesan nggak akan keburu nyampe ke semua unit. Jenderal yang udah tahu banget kalau militer Jerman bakal segera memulai perang yang sia-sia. Perang yang bahkan nggak direstui sama kaisarnya. Cuma bisa mundur ke tendanya dan meneteskan air mata. Epilog. Sayangnya, Jerman gagal menghentikan mobilisasi pasukannya. Begitu juga dengan Rusia, Prancis, Inggris, Austria-Hongaria, dan Serbia. Semuanya bergerak. Dan inilah awal mula Perang Dunia Pertama. Sebuah konflik dahsyat yang menjadi pemicu berbagai peperangan di seluruh dunia pada awal abad ke-20. Tepat pada tanggal 3 Agustus 1914, Jerman resmi menyatakan perang terhadap Prancis dan langsung menjalankan Schlieffen Plan yang sudah mereka persiapkan. Ketika Belgia dengan tegas menolak memberikan jalan bagi tentara Jerman, pasukan Jerman tanpa ragu menerobos masuk. Tindakan ini membuat Inggris murka dan menyatakan perang melawan Jerman pada tanggal 4 Agustus 1914. Italia yang merasa aliansi militernya dengan Jerman dan Austria-Hongaria bersifat defensif, memilih untuk tidak ikut berperang di pihak Jerman. Bahkan di kemudian hari, Italia justru bergabung membantu Inggris, Prancis, dan Rusia. Dengan serangkaian kejadian inilah, Perang Dunia Pertama akhirnya pecah. Jadi, begitulah awal mula dari Perang Dunia Pertama, sebuah babak kelam dalam sejarah yang dampaknya masih terasa hingga kini. Gimana menurut kalian? Apa hal paling mengejutkan dari cerita tadi? Tulis pendapat di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga buat kasih like kalau kalian suka video ini. Dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.